apa aja sih Kak dari itunya dari apa? Dari KPP-nya? Ini kah yang setelah pengajuan PKP maksudnya? Ya, ha. Kalau kita mau pengajuan PKP itu dari mana dulu, Kak? Sekarang itu bisa di Cortex, Kak. Harusnya bisa di Cortex. Oke. Cuman apa data-datanya yang harus disiapin ya. Mhm. Data-datanya itu kurang lebih nih ya laporan keuangan, Oke. kemudian apa tuh aktenya, Akta pendirian. kemudian heeh, terus ada rekap omset juga Kak itu diminta. Itu rekap onsetnya 1 tahun atau Iya, berapa satu lama? tahun yang mau diajuin itu. Heeh. Oke, rekap omset. Kalau Nah, yang lain-lain tuh administrasi kok Kak. Ini sama perjanjian sewa tempatnya Kak. oh iya, perjanjian sewa. Itu Hmm. biasanya diminta. Jadi kakak tempatnya itu sewa atau milik sendiri gitu. Sewa sih Kal nah, sekarang. kalau sewa itu dia minta surat perjanjiannya dan kakak udah bayar itunya belum? PPh finalnya. PPh 4 ayat 2-nya udah ya untuk yang tahun 2024 ya. Heeh. Udah ada untuk yang tahun 2000 itunya udah ada. Terus Nanti pasti dia ngaju nanya yang 2025 Kak. oh gitu. Oke. Kan soalnya pengajuannya sekarang kan, maksudnya baru sekarang kan. Oke. Heeh. Dia pasti minta yang terbaru tuh pajak. Nanti minta dibayar pajak PP yang baru Mhm. Oke. itu. Ini Tapi itu bisa biasanya online tuh Kak di Cortex. prosesnya berapa lama Kak ini untuk pengajuan tujuh PKP? hari kerja. 7 hari. Nanti dia ada itu Kak, sampling datang ke kantor. Waduh, ntar takutnya ngecek gudang yuk. Enggak, dia tuh ya masuk kan memang masuk ya masuk kantor. Udah Dia tuh horor aja nih. memastikan dia tuh memastikan ini Kak, plang kantornya ini, plang depannya itu benar nggak perusahaannya itu gitu loh. Oh ya, Mama oke. kakak nama PT-nya Revliani ya. Dia kan lihat ada nggak memang alamat yang menunjukkan ini PT Revliani gitu. Ah, iya, bener Kak. Nah, kebetulan ini alamat CV sama alamat kantor yang sekarang itu beda itu gimana? Nah itu berarti sebelumnya harus dikasih tahu bahwa tempatnya beda nyewa tempat sendiri. Soalnya yang sekarang ini yang sewa kan berarti ya. Ya, heeh. Jadi Nah, alamat CV-nya tuh di pas dia buka pertama tahun 2019. Itu eh, di daerah jauh lah dari sini gitu. eh, Nah, eh, sekarang dia eh. pindah ke yang agak tengah kota gitu, Kak. Itu kemungkinan Kak dia nanti minta kakak pengajuan pindah alamat. Oke. Tapi Pengajuan cepet, itu kan masih satu kota kan Kak ya? pindah, tapi dari kabupaten ke kota sih, Kak. Heeh. Tapi masih satu KPP kan? KPP-nya selalu KPP ya? Iya, kalau satu KPP cepet. Oke. Tuh. Nah, terus katanya untuk SP2DK kemarin tuh udah dibayar semua tunggakannya. Nah, Hmm. eh, untuk buktinya takutnya ntar kita kena lagi nih kalau misalnya AR-nya udah baru, Kak. Misal kita dapat dapat bukti apa aja, nanya bukti apa aja ke konsultan, Kak. Gini, kan SP2DK, dapat SP2DK, itu kan Mm-mm. harusnya kita balas, ya kan? Nah, kemungkinan konsultan nggak balas, tapi konsultan datang langsung ke KPP. Oke, Ya, kalau konsultan datang langsung ke KPP dan sudah bayar-bayar, udah berarti selesai. ada BAP kan, Kak? Ya, Nah, BAP-nya aku belum BAP lihat, Kak. belum lihat. Belum dikasih tahu ke aku dari Oh, itu. konsultannya. Ha. Ini satu tuh BAP, Kak. Kalau Ya, dia nggak ngirim surat ya ke KPP, dia datang langsung. Jadi biasanya saya ini kalau saya nggak datang, saya kan sukanya nggak ke KPP, Kak. Jadi jarang banget saya itu SP2DK ke KPP. Tadi saya balas surat, mm-mm. terus apa BAP, kemudian bukti bayar-bayar ya jelas, bukti Oke. bayar-bayar atas BAP. Yang terakhir pembetulannya, Kak, itu wajib. Gitu. Jadi jangan bayar doang, konsultannya pembetulan. Kalau itu ada terkait sama apa laporan keuangan yang berubah, ya dia suruh pembetulan laporan keuangannya berubah sesuai dengan BAP. Itu berarti ada 4. Kalau dia datang langsung, berarti nggak pakai surat, Kak, hanya BAP, bukti bayar-bayar, Bayar. ya Aha. NTPN-nya itu sama
pembetulannya. Karena kan kalau pembetulan NTP-nya diinput di situ kan Kak, di formnya gitu. Ini Tiga, pembetulan tiga. untuk yang di IFOM masih DJP berarti ya. Soalnya kemarin yang pembetulan itu pembetulan SPT Badan yang 2023, Kak. Mm-mm, mm-mm. Berarti DJP, yang di DJP. Oke. Dan dia Pembetulan juga belum bukti kasih lapor. IFOM-nya, belum Kenapa? belum kasih PDF-nya gitu yang udah pembetulan tuh ini gitu. Belum dikasih sama konsultannya, Kak. Ya, kemungkinan dia belum pelaporan, Kak, mungkin. Dia belum Oke. pembetulan. Ha. Ditanya aja. Termas kalau dia tuh ada pembayaran PP 23, PP 21 ya, mau nggak mau harus suruh pembetulan itu, pembetulan PP 21 sama PP 23 juga. Itu, Kak. Mhm. Ya, ya. Tuh. Kemarin tuh kejadian Kak Reviani, teman VA kita. Hmm. Itu dia kliennya sudah kena sewa ya, PPh sewa lah biasa, Ya, PKP diminta sewa 10%. gitu. Hmm. Terus sudah bayar, ternyata lupa pembetulan konsultan sebelumnya. Akhirnya itu dia dapat SP2D kan Kak. Akhirnya dapat SP2DK kedua lagi dengan hal yang sama. Nah, loh. Hmm. Nah, dasar sama Kak, tapi karena temuannya sudah dibayar sebelumnya, akhirnya AR-nya mempermasalahkan nilai sewanya jadinya. Nilai sewanya nggak wajar yang kemarin sudah ditentukan sama AR sebelumnya gitu Kak. Jadinya yang terbaru nilai sewanya di-up lagi Kak itu, di-up dan dia bayar lagi baru akhirnya VA kita yang pembetulan. Itu kejadian kayak gitu hati-hati karena nggak pembetulan, hanya karena nggak pembetulan. Oke. Nah, terus Kak, ini aku lihat kemarin di billing ya, ada STP PPh 21. Ternyata si konsultan ini tidak melaporkan PPh 21 yang bulanan itu tiap bulan. Jadi udah dapat STP dari Januari sampai Oktober, Kak. Itu yang tanggung jawab harusnya konsultan kan ya? Karena dia nggak lapor kan kita udah hire dia dari akhir 2024 gitu kantornya. Tapi memang apakah hire dia itu untuk jasa tahunan aja atau sama bulanan, Kak? Bulanan, Kak. Bulanan iya, Oh, terus tahunan tahunan iya sama SP22 kan beda lagi. iya. Saya cerita ya, Kak. Jadi saya dulu Nah, iya. waktu awal-awal punya karyawan, biasalah kalau kita yang kerjakan kan rapi ya, Kak ya. Iya, ha. Waktu awal-awal punya karyawan, mulai delegasi itu mulailah banyak masalah gitu. Namanya juga banyak kepala ya. Nah, Hmm. terus eh, apa karyawan saya ada yang resign nih, sudah ada yang resign, terus akhirnya saya cari lagi masuk, masuk eh, ternyata si klien yang karyawan yang kedua ini tuh nemuin ternyata karyawan saya yang pertama itu nggak melaporkan Aduh. SPT BP 21 selama kalau kayaknya 3 bulanan. Nggak Hmm. tahu kenapa. Padahal sebelumnya lapor, terus 3 bulan nggak lapor. Kayaknya dia udah lagi pengen resign ya nyari-nyari gitu ya. Jadi dia mungkin nggak fokus sama pekerjaannya. Saya itu juga nggak ngecek teman-teman. Jadi awal tuh saya kan namanya juga baru punya karyawan yang nggak masih percaya kayak gitu lah teman. Terus sama apa yang karyawan yang kedua dia nemuin itu dan kedua nggak langsung ngomong ke saya atau langsung melakukan pelaporan dia diam juga gitu dia terusin nggak lapor juga sampai sampai akhir akhir tahun karyawan yang kedua ini cuti melahirkan nah terus Nah, tuh. cuti melahirkan ini saya baru baru punya karyawan satu ini teman-teman. Udah, akhirnya kan saya cuti mereka saya yang kerjain lah karena dia kerjain dari rumah gitu kan. Saya yang saya bisa kerjain saya kerjain. Kalau dia bisa ya dia kerjain gitu ya teman-teman ya. Tapi kan namanya orang lahiran susah lah teman-teman. Jadi saya kerjain kerjaannya. Pas saya kerjain ya kan saya ini ketemu akhirnya yang nggak lapor 6 bulan ini 3 bulan 3 bulan nggak eh, ketahuan nggak lapor ya udah saya lapor ya teman saya lapor saya jujur ke klien, akhirnya saya bilang, Bu, saya minta maaf, ini saya terlambat pelaporan untuk PP 21. Ibu kemungkinan akan ada STP denda 100.000 per bulan, saya ganti gitu. Nanti tolong potong invoice saya bilang gitu. Invoice saya ini, jadi waktu saya penagihan jasa saya langsung saya potong sendiri. Ini tagihan saya 3 juta, dipotong 6 bulan 600.000, jadi sisa 2 juta
status. Udah selesai. Terus yang karyawan saya yang cuti melahirkan saya potong gaji. Soalnya itu saya apa bukan apa-apa ya, itu efek jerah. Jadi Ya, betul. akhirnya apa si karyawan saya ini kan jadinya aduh iya ya. Jadi saya tuh bisa nyebabin apa klien dapat apa STP. Jadi saya tuh kalau dia kemarin ngomong ke saya pasti akan ampuni dia, teman-teman. Ya kan? Karena itu adalah tinggalan yang pertama gitu. Ya udahlah, kamu kebetulan nanti saya yang tanggung untuk yang itu. Karena dia menemukan dan akhirnya dia mau membetulkan dan melaporkan. Ini kan dia diamkan juga gitu. Dia tahu itu salah gitu, tapi dia diamkan. Akhirnya saya potong gajinya 300.000 teman-teman. 3 bulan itu tapi dia kan dia punya syarat bahwa kalau dia kerjanya bagus selama 3 bulan dia naik gaji. Ya udahlah teman. Tapi dari situ sejak itu tidak pernah dia tidak lapor. Terus kalau ada masalah dia langsung ngomong gitu ke saya. Walaupun itu kesalahan dia, saya tuh pernah juga loh teman-teman. Klien saya kirim data, ini mau lapor SPT tahunan, uang apa dia tuh saldo banknya tuh miliaran-miliaran ya teman-teman. Ada satu bank itu udah dikirim sama kliennya itu saldo akhirnya, tapi nggak diinput di SPT tahunan gitu. Kalau ini udah apa? Ke saya kan kalau saya gini teman-teman, apa? Staf yang bagian SPT tahunan pribadi itu tugasnya adalah merekap semua data. Jadi saya tuh nggak ada namanya lagi buka buka datanya mentah klien, kemudian nanti dicocokin itu udah diinput semua atau enggak. Itu kan udah nggak ke situ teman-teman saya. Saya sudah tinggal lihat oh ya datanya ini semua sudah apa sudah direkap, saya tinggal nganalisa kan gitu teman-teman. Nah, terus karena ternyata ada satu bank yang tidak diinput tuh teman-teman. Dan saya juga kan saya nggak akan. Ini udah pokoknya sudah semua diinput bank-banknya saya gitu. Sudah Bu gitu. Terus apa karena pelaporannya 8 tahun ya teman-teman. Dia pembetulan ke belakang. 8 tahun ya saya lihat sampling-sampling ternyata yang tahun yang lain itu lapor yang pas saya sampling lapor sudah masuk semua datanya. Tapi yang 1 tahun ini saya itu nggak pas ke sampling ya udah teman-teman. Lapor sih biasa kena lah SP2DK. Sudah itu karyawan kliennya di NTT lagi tuh. Jadi Waduh. gimana tes SP2DK tiba-tiba dapat SP2DK yang tadinya nggak ada apa-apa gara-gara pembetulan kena SP2DK. Aduh, untungnya ya itu saya tahu terus kita mau apa ya marahin marahin apa klien. Saya lihat loh, kamu kenapa nggak input ini? Chatnya ada loh. Chatnya ada tuh dikasih datanya teman-teman, tapi nggak diinput. Ternyata kelewat. Ya mau dimarahin ya dimarahin tapi saya kan nggak bilang kalau itu karyawan saya yang input kelewat enggak, saya ke klien saya bilang Pak saya salah saya mohon maaf ada satu bank yang tidak terinput gitu tapi tenang aja Pak, kan waktu saya pembetulan ke belakang tuh kan penghasilan udah dianalisa ya teman-teman ya, penghasilannya cukup untuk mendapatkan harta-harta itu gitu jadi ketika ada SP2DK itu saya tinggal balas surat doang. Saya tinggal balas suratnya itu saya sudah pembetulan, teman-teman. Sudah pembetulan, saya cek lagi ternyata logis penghasilan sekian untuk dapat sekian, pajak udah bayar semua, udah. Terus bapaknya cuman saya jauh Pak, saya bilang apa adanya teman. Saya jauh Pak, saya di Surabaya. Bapak ini apa klien saya di NTT gitu. Saya diminta untuk pelaporan gitu. Terus oh jadi Ibu nggak bisa ke sini nggak bisa Pak dan Pak klien saya juga nggak mau ke KPP Pak gitu. Ini surat kuasanya saya pakai surat kuasa ya teman-teman Hmm. walaupun online. Ya. Nah terus oh ya udah terus dia kan nggak ada temuan akhirnya padahal uangnya kan banyak nih itu. Apa akhirnya gini, nggak ada penghasilan lain tabu bapaknya kayak gitu. Oh nggak ada Pak emang dia apa dia tuh pasti dari kripto teman-teman. Nggak ada Pak emang penghasilannya cuma dari kripto itu aja gitu. Oh ya udah Bu. Ya udah clear teman-teman. Pembetulan pembetulan itu tuh saya langsung balas suratnya bahwa eh, terlewat untuk dimasukkan gitu. Terus saya masukkan. Udah gitu. Saya minta maaf sama klien bahwa saya salah Pak, saya kelewat ini. Tapi nggak masalah kok Pak datanya nggak ada pembayaran apa-apa gitu.
Ya, habis itu baru saya marahin anak-anak si apa PIC-nya itu. Itu pasti kita tuh akan ada hadapin kayak gitu-gitu, teman-teman pasti. Jadi ya udahlah jalanin aja, nanti ngomong apa adanya. Klien marah ya udah marah gitu. Ada Gitu tantangannya Kak. tersendiri ya. Iya, waduh, saya dimaki-maki juga pernah teman-teman itu. Saya pernah juga, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Ya namanya usaha ya teman-teman. Nah, untuk kayak kita VA gini, kan saya juga yang di konsultannya itu freelance ya kayak. Jadi Mm-mm. kesannya tuh kan dari konsultannya ini ngegampangin gitu. Ah, kerja juga nggak tiap hari, cuman nginputin gitu doang gitu kan. Padahal kan kita Iya, butuh ketelitian tinggi di sini gitu. iya betul betul Kalau betul. Nah, justru itu kan yang harus ada harga yang harus dibayarnya tuh dari situ, nggak cuma sekedar nginput, tukang input aja, tapi kan kita juga harus analisa itu kan, Kak. Iya betul betul Hmm. betul. Kadang aku juga suka analisa, ini pembeliannya kok segini ya gitu. Terus ada si WP tuh misalnya PPN-nya kurang bayar berapa belas juta. Terus tiba-tiba, Bu, saya ada uangnya sekian. Bisa nggak kalau misalnya saya kurang bayarnya jadi sekian gitu. Misalnya dari 11 juta pengen 5 juta. Kan aduh itu gimana gitu loh, Kak. Cuman kan Iya iya. konsultannya Mm-mm. udah lampu hijau kan gitu Iya iya. dari konsultannya. Jadi kalau konsultan tuh kayak terima beres aja gitu, sementara kita yang itu. Nah itu kan sebenarnya ada harga yang harus dibayar, cuman sayangnya dia tuh Iya kayak ngegampangin kita banget gitu. Apalagi iya sekarang iya. mental kita kan dibayar mental gitu ya, cortex yang error terus gitu, mau lapor Iya PPN iya. main Mm-mm. terus gitu. Ini kok konsultannya nggak ngerti-ngerti. Iya iya. Ya sebenarnya tuh teman-teman harus maklumin ya, maklumin kayak saya, mungkin Mm-mm. konsultannya Kak Reviani itu juga mungkin kan kita handle banyak ya. Jadinya Iya, kita tuh ini pikiran saya teman-teman itu seharusnya teknis-teknis yang simple gitu tuh harusnya tidak boleh terlewat gitu loh ya, aku teman-teman. nggak Nah, pernah lewat Kak. Untuk 21 betul. PPN nggak pernah lewat aku. Iya, makanya saya tuh bilang ke karyawan saya bahwa jangan sampai terlewat yang teknis-teknis yang seperti ini gitu loh. Cuman ya saya kan kalau kamu bisa bagus hasilnya kan nanti ada reward, ada bonus tahunan, ada apa jalan-jalan, kemudian apa ada ya maksudnya ada THR kayak gitu. Jadi ada cuti. Jadi mereka apa ya udahlah aku susah, aku harus teliti, tapi aku juga punya dapat dapat hasil yang lebih baik kan gitu ya Ya. teman-teman. Tapi kalau ternyata si konsultannya tidak tidak apa saya kayak kita udah capek gini, sudah teliti, nanti kalau salah kita dimarahin kan gitu. Nah, iya bener. Kita dimarahin, tapi kita cuma dapat umpamanya apa reward yang kecil. Nah, itu kan juga nggak sesuai sama sakit hatinya si karyawan ini yang tadi dimarahi gitu. Iya, iya gitu Kak. Namanya kan bagian dari kerja ya. Ketika Ya, karyawan salah, itu pasti saya kan juga kena omel klien juga kalau betul. gitu. Jadi sebenarnya sama-sama kena marah juga. Cuman ya ya udah nih kita kan yang penting eh, oh kita kalau kita kerja salah tanggung jawab ya kalau bagus ya kita juga dapat reward gitu Kak. Betul Kak Kak. Reviani. Mungkin itu tapi kalau namanya konsultan kayak saya tuh juga kalau ada sampai ngecek teknis banget itu kayak udah malas gitu. Jadi dimaklumi. Cuman ya tadi loh yang penting saya juga tidak tidak diam kalau performnya bagus gitu loh Kak. Saya nggak tutup mata kalau performnya karyawan itu bagus nah itu. Nah yang salah tuh kalau sampai konsultan itu nggak ngasih reward yang sesuai sama beban kerjanya Nah, karyawan gitu loh. Itu. itu Kak. Jadi apa kan seperti yang aku bilang ke Kak Cindy waktu itu, apa Januari ini aku mau bargaining lagi deh gitu kalau misalnya masih Iya, dihandle sama iya, aku gitu per Januari ini gitu Kak. iya, Soalnya iya, sekarang juga kan finalisasi ekualisasi yang PPN PPh satu juga gitu. iya betul. Heeh. Kalian gitu. Jadi kita mau ada satu hari ya kita khusus ekualisasi 21 sama PPN gitu sama konsultannya. Lumayan 8 klien. Iya, apa 8 klien tuh kakak kerjain satu hari Iya. ya lumayan ngabisin waktu 1 hari itu juga ya.
Iya, Jadi aku kerjanya harusnya malam malah kan. Kalau siang mah di oh, kantor gitu, jadi malam iya. ngerjain gitu. Oh, oh, benar-benar. Masa masa nggak bisa ngasih yang lebih gitu loh. Iya, Padahal ya Kak. komunikasi juga bisa tiap hari kan, bukan satu hari aja. Betul. Oke deh Kak. Bentar ini. Oh iya, yang aku laporin ini Kak, untuk PPh 21 klien itu kan aku mulai join sama konsultannya ini dari bulan April. Nah, Mm-mm, pertama aku lapor yang PPN sama 21-nya ini bulan April gitu Kak. Nah, untuk mm-mm. yang masa Januari sampai Maretnya ini, untuk yang PPh 21-nya gimana ya Kak ya? Apa bikin bupot baru apa gimana? Oh, itu enggak, maksudnya Januari Nggak sampai lapor. Maret belum dilapor. Belum dilapor sama konsultannya dan aku waktu itu nanti aja Bu finalisasi dia bilang gitu sama konsultannya. Oh, kalau konsultannya bilang, tanya konsultannya, Bapak ini mau dilapor hitung di Desember aja semua. Ini yang PP 21 ya Kak ya? Ya, heeh. Mau dilapor di Desember aja semua atau mau dilapor Januari, Februari, Maret gitu. Tanya dia. Kalau Oke. bisa sih by chat Kak itu. Biar Karena ada kan bukti pada ya. dasarnya yang yang benar adalah ya harus lapor Januari, Februari, Maret Kak. Betul. Tapi kalau konsultannya menginstruksikan Desember aja untuk ini ya udah berarti konsultannya tahu lah konsekuensinya kalau nanti suatu saat ada pertanyaan kok Januari, Februari nggak ada pelaporan gitu dari KPP. Oke. Itu tanya ke konsultan dulu. Heeh, minta chat, minta lewat chat itu untuk jawab itu. Jadi instruksinya jelas dilaporkan di Desember semua gitu kan. Oke. Dan satu lagi Kak untuk SPTOP ini yang harus dirinci itu daftar harta ya. Mm-mm, Saldo tabungan berarti utang tabungan per 31 Desember. mm-mm, mm-mm, Nah, kalau betul. ada utang bank berarti kita minta data ke banknya ya. Iya, betul, betul. Kalau utang Biasanya tuh perorangan kalau itu gimana? KPR atau kayak yang barang-barang gitu lah, itu ada tabel angsurannya, Kak. Nah, ya. Nah, terus kalau misalnya daftar harta mobil misalnya untuk Avanza tahun 2017 itu dihargai dengan harga saat ini. Tetap ada dua harga perolehan sama harga saat ini. Kolomnya ada dua, Kak. Oh, gitu. Kalau harga Heeh. saat ini dapat dari mana, Kak? Googling, di googling Oke. aja. Terus di Oke. SS, googling SS ya, buat dasar. Oke, oke, oke. Dengan harga saat ini. SS-nya tuh sampai kelihatan tanggalnya yang bawah laptop kita itu kayak komputer kita ya. Oh, iya, iya, iya. Jadi jelas bahwa ini loh pas saya tuh SS di komputer saya tuh tanggal sekian, harganya sekian gitu. Untuk harga saat ini ya asetnya. Iya, harga saat ini. Kalau untuk tanah itu misalnya ada kenaikan nih. Itu gimana, Itu Kak? NJOP Kak. Lihat NJOP di webnya apa pajak daerah atau di PBB-nya itu ada biasanya Kak NJOP-nya. Oke. Oke, gitu, Kak. Makasih, Kak Cindy. Nah, Kak Reviani lancar ya Kak klien-kliennya. Amin, amin. Nanti aku chat-chat lagi ya. Ya, siap. Loh, Kak Chandra, topik mutualan pengguna baru udah ada 4 yang follow. Mantap. Lumayan, lumayan. Terus berarti sekarang ngejar yang komen berarti Kak ya. Coba lagi sampai ada yang komen. Terus pokoknya yang klien pertama ini klien yang dapat di treat ini yang penting jadi dulu ya teman-teman ya. Jangan pasang rate terlalu tinggi dulu gitu. Yang penting jadi dulu. Mantap Kak Chandra. Oke teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Heeh, boleh Kak Chandra tanya lagi. Ya, langsung open mic aja, Kak. Iya boleh. Ya, jadi gini, ini kan posisi saya saat ini kan bulan Januari ini mau resign nih, Kak. Kebetulan Hmm. udah ada tempat yang baru. Nah, tempat yang baru ini dari perusahaan lama aku yang minta kembali lagi ke perusahaannya dia gitu kan. Cuma ini Oh. udah lama ya, udah 4 bulan yang lalu saya janjikan, oke, tapi saya nggak bisa full. Nah, kebetulan saya lagi ikutan ini, jadi Hmm. rencananya saya udah mau jadi virtual accounting kayak gitu sih Kak. Eh. Nah, saat ini yang perusahaan yang sedang saya
kerja yang saat ini yang saya kerja itu di beliaunya itu juga nggak mau ngelepas saya gitu loh Kak, nggak mau lepas saya. Nah, mintanya ya udah pokoknya kamu handle closingannya kayak gitu. Berarti Eh, ini eh, saya masih meraba-raba ini enaknya gimana ya kalau handle closingannya. Berarti saya mungkin untuk reviewer aja, reviewer seminggu datang sekali kayak gitu. Kemudian mungkin eh. untuk closingan mungkin lebih dari 1 hari kayak gitu. Mau saya perlakukan seperti itu. Cuma yang saya Iya. bingungkan di sini nanti gimana ya mulai sistem kerjanya kayak gitu kan. Kalau saya sih sudah paham lah terkait seluk-beluk dari perusahaan ini kayak gitu. Oh, Nanti terkait jadi gini sama Kak. rate-nya, offering saya ke apa ke owner ya gitu gimana Kak? Mungkin Heeh. ada saran. Jadi eh Kak, berarti kan kakak harus bisa ngomong nih ya, harus bisa ngomong ke atasan bahwa saya sekarang sudah fix memutuskan bahwa saya akan part-time ya kan, part-time di Hmm, perusahaan Bapak karena saya ternyata part-time apa di harus kerja di sana gitu ya, hmm, hmm, di satunya juga. Nah, izin Pak, ini saya mau kirim surat, saya mau kasih surat penawaran saya untuk jasa part-time saya yang di perusahaan yang terakhir nih, yang di yang lama nih, yang apa, yang mau dibuat part-time closingan tadi ya Kak ya. Kakak kasih surat penawaran. hmm, Ke template surat eh, penawarannya nggak ada masalah kan Kak Chandra? hmm. Nggak Bisa masalah, kan ya? oke, bisa bisa. Nah, kakak bikin template surat penawaran di situ. Ini closingannya berarti termasuk pajak, akun pajak sama akuntansi atau salah satu apa? Kalau pajak sebenarnya udah ada konsultannya. Mungkin cuma ini aja pelaporan aja, pelaporan Akuntansi bulanan, accounting ya lebih berarti ke ya. manajemen ya, lebih ke monthly management gitu sih. Heeh. Berarti kakak tulis di situ apa untuk jasa apa monthly management atau jasa penyusunan laporan keuangan seharusnya atau gimana Kak? Jasa, mungkin jasa penyusunan laporan keuangan gitu ya. Iya, kalau memang Hmm, gitu tulis jasa penyusunan laporan keuangan bulanan, terus kakak sebutin nilainya di situ. Nah, udah kalau sudah disebutinnya di bawah tuh ada tanda tangan kakak sama dia kak, minta tanda tangannya. Tuh, oke. kalau dia ini Pak kalau memang sudah oke, harga saya tolong tanda tangan di sini gitu. Kakak kasih dia lembarannya dua ya, tanda tangannya dua kakak sama dia. Terus kalau dia udah oke, kalau kakak percaya sama dia ya nggak pakai invoice DP kak. Berarti kakak langsung kerjain. Nanti invoice-nya terakhir waktu pekerjaan selesai. Nah, itu kalau penyusutan laporan keuangan tuh saya biasanya Kak sebulan ini 2 kali doang ke kantor itu. Jadi minggu kedua untuk cek bukti ya Kak, cek bukti yang apa minggu 1 dan 2 sama minggu keempat untuk stok opnam kalau dia punya barang ya Kak ya. Apa stok opnam, cek bukti sama closingan reviewnya itu. Itu. Jadi seminggu cuma apa sebulan cuma 2 kali aja, tapi kembali lagi Kak by request. Kalau ada klien yang tipenya sebulan sekali saya datang waktu stok opnam terakhir aja itu oke juga gitu. Ada yang minta sebulan 2 kali, ada yang minta seminggu sekali gitu ada. Jadi apa Kakak harus sampaikan ke kliennya mau seperti apa gitu. Itu harusnya ditulis di surat penawaran tadi itu Kak, harus jelas bahwa apa jasa penyusunan laporan keuangan, kemudian di mana di dalam jasa itu ada visit ke perusahaan sebulan berapa kali kayak gitu Kak. Gitu. Gitu. Jadi Berarti surat kita penawaran itu ya, intinya. hmm, berarti kita pengerjaan laporan keuangan itu berarti di luar dari visit itu ya. Iya, di luar dari visit Kak. Kita cuma stok opnam, visit pun stok opnam, kemudian review. Itu review-reviewnya berarti sampai detail atau udahlah yang hal detail kita percayakan ke internal gitu. Itu gimana ya? Internal staff. Jadi kalau saya kalau masalah teknis, inputan teknisnya ya saya nggak sampai sana Kak. Jadi kan kita lihat laporan keuangan kan berarti di neraca nih. Hmm, Saldonya 10 juta banknya. Saya minta mana mutasi bankmu yang terakhir. Oh, sudah sama. Ya berarti udah. Kas kecil udah sama.
Terus piutang usahamu detailnya mana kayak gitu. Nanti kita minta kalau dia ada detailnya bagus gitu. Kalau nggak ada ya skip itu. Biasanya kan nggak ada tuh Kak detail piutang usaha. Utang usaha kan biasanya totalan gelondongan gitu Hmm. ya. Berarti kita kalau hutang piutang usaha lihatnya di laba rugi ya kan Kak. Berarti di laba rugi penjualannya udah ekualisasi dengan itu nggak laporan pajak. Kemudian apa apa reka penjualannya ada nggak jelas nggak gitu. Terus pembeliannya HPP-nya hitungannya udah bener nggak Kak? Pembelian itu HPP hitungannya dari mana? Oh dari saldo awal, HPP, saldo akhir kayak gitu. Kemudian kalau biaya-biaya yang unsur-unsur ada unsur pajaknya itu dicek juga. Jadi kalau saya nih Kak ya, sekalian kakak nunjukin kalau ini Pak saya sekalian bikin laporan fiskal. Ini kemungkinan kalau Bapak bayar pajak tuh sekian itu biar nanti dia notice juga kalau oh iya ternyata Kak Chandra pinter pajak juga ngapain juga aku pakai jasa konsultan gitu kan. Jadi Aduh. disempil-sempilin lah soal koreksi-koreksi fiskal Kak. Kemudian Hmm. kalau laba rugi udah oke semua, kakak balik lagi ke neraca yang bagian lain lah, utang paid, utang PPN, utang PPH, kayak gitu. Hmm. Nge-reviewnya itu dulu, baru kalau udah, baru kita nge-review tren, Kak. Jadi Hmm. trennya gini, maksudnya kayak mama beban beban gaji nih, Kak. Kakak lihat akunnya masing-masing beban gaji. Ada nggak yang sampai salah-salah akun kayak gitu, Kak? Hmm. Itu. Hmm. Hmm. Beban perlengkapan kantor, ada nggak di dalamnya tuh yang salah? Harusnya nih bukan perlengkapan kantor nih, mungkin perlengkapan apa beban yang lain kayak gitu. Sambil ngecek apa datanya tuh akuratnya sampai ke detail transaksi satuannya gitu Kak. Baru nanti Kakak ngenilai kalau oh laporannya dari bulan lalu. Kalau saya sih cukup 2 bulan aja ya Kak ya kalau apa nganalisa naik atau turun gitu. Tahun untuk penjualan dari bulan sebelumnya sampai dengan sekarang, oh ternyata turun gitu. Loh kenapa turun gitu? Nanti kalau memang perlu jawaban itu ya Kak, bisa ditanyakan ke yang terkait. Tapi kalau nggak sampai sana, cukup persentase aja turun berapa persen ya gitu. Terus HPP naik loh, kok bisa naik gitu? Oh ternyata nyetok banyak ini kliennya kemarin. Jadi kita bisa jelasin kalau sampai laba turun di bawah itu kenapa gitu dari bulan lalu gitu Kak. Tuh Kak Hmm. Chandra. Lebih ke situ Iya. reportnya. Jadi Kakak setelah closing selesai bikin template report. Itu saya biasanya bikin template report apa eh, saya biasanya malah nambahin itu Kak template-nya terkait surplusnya, surplus atau balik modalnya gitu Kak. Itu kalau biasanya kalau di maintain dari awal ya Kak ya. Tapi Hmm. kalau nggak nggak ada maintain dari awal ya nggak ada report itu sih harusnya. Kadang tuh klien tuh butuh dia tuh sebenarnya keuntungan case-nya berapa gitu Kak. Kadang nggak ada yang naik gitu. Gitu. Hmm. Nah terus nanti kalau reportnya udah presentasi itu biasanya saya gitu Kak. Hmm. Presentasi bukan maksudnya kita datang terus presentasi enggak, itu saya telepon Kak. Saya pasti sama tim saya, Bu Cindy ini yang laporan keuangan ini tolong direview gitu ya. Terus saya review kayak tadi Kak, detail saldo-saldo udah benar semua, dalam-dalamnya udah benar semua. Terus apa trennya bagaimana gitu. Nanti kalau udah selesai, oke, oke, iya nih udah selesai, tolong telepon klien saya gitu. Teleponin klien janjian mau telepon jam berapa atau Zoom tergantung. Kebanyakan minta telepon doang kok Kak. Telepon saya terus saya tapi data udah saya kirim ke dia cuman SS-an image gitu loh Kak. Kadang kan mereka males buka Excel ya di HP. Jadi saya SS image laba rugi neraca gitu terus saya telepon. Bapak ini laporannya udah selesai. Apa ternyata laporan Bapak penjualannya dari tahun lalu turun berapa persen, HPP naik berapa persen kayak gitu. Soalnya pembeliannya gede Pak, ini saya cek ada pembelian ini banyak gitu. Terus apa kok labanya turun? Ya biaya penyusutannya naik, soalnya Bapak ada renovasi kan kemarin gitu. Jadi biaya penyusutannya naik seolah-olah labanya kecil gitu. Loh berarti sebenarnya saya boleh ambil labanya berapa kan gitu. Ya ambil labanya apa laba bersih setelah penyusutan, cuman Bapak boleh ambil
nilai penyusutannya kalau ada dananya gitu. Itu Kak Chandra, kayak gitu. Polanya selalu gitu. Closing, laporan keuangan selesai, kirim, telepon. Tuh. Itu saya pasti, bukan karyawan yang soal ngomong itu. Terakhir, Kak. Oke. Mungkin ini ya apa batasan-batasan apa gitu yang mungkin saya bisa sampaikan nanti sewaktu-waktu dia ini telepon khawatirnya gitu. Oh, Kak, Gimana? kalau kalau saya Hmm. memang tidak membatasi Hmm. jam dari klien, Kak. Memang. Hmm. Jadi Oh ada gitu klien saya ya. tuh memang, iya, Hmm. dia tuh gini, Kak. Klien tuh gini. Malam-malam tuh dia bisa telepon saya. Malam-malam saya lagi mau rebahan, udah mau tiduran, dia telepon. Saya angkat pasti, Kak. Saya angkat terus ada Hmm. apa, Bapak gitu. Bu Cindy, maaf saya tuh takut lupa. Jadi saya tuh cuman mau ngomong aja. Apa kalau ada ini loh data ini. Nah, besok tolong dibantu dilihatin, direview, dihitungin kadang gitu, Kak. Terus maaf saya ganggu ya Bu, saya tuh cuman takut lupa itu, Kak. Jadi Hmm. mereka itu tipenya daripada aku lupa, mending aku kasih tahu dulu gitu. Hmm. Hmm. Oke. Jadi positif aja sih, Kak, karena Hmm. klien ini apalagi kita membangun karir, maksud kita masih membangun pertama kali ya. Jadi saranku bikin karir apa klien ini enjoy. Aduh, kok dibilang galak-galak Kak kliennya itu. Karyawannya ya dimarahi, saya tuh kalau lagi lemot ya dia marahin gitu Kak. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan bagian kerjaan kita. Tapi ternyata habis itu Kak, dia tuh rekomen saya ke usahanya yang lain, ke usaha teman-temannya gitu Kak. Hmm. Jadi Hmm. klien ini tuh akhirnya bisa bawa saya itu sampai 4 usahanya masuk ke saya semua. Terus teman-temannya direkom juga gitu. Jadi bisa dalam 1 bulan tuh sebenarnya kalau saya kasih fee untuk rekom, cuman dia nggak mau. Saya langsung bilang, Bapak saya mau bayar fee untuk klien yang direkom Bapak. Enggak, saya nggak mau Mbak Cindy. Yang penting Mbak Cindy sama saya tuh apa loyal gitu, nggak hitung-hitungan gitu, nggak mahal-mahal gitu, Kak. Gitu Kak. Jadi Ya, ya. usaha jasa kita nggak bisa ada batasan waktu itu Kak. Cuman itu akan berkurang kalau Kak Chandra bisa membuat dua dua nomor nomor telepon, satu untuk usaha, satu pribadi ya kan. Kadang tuh kalau usaha kan kalau kita off kerja ya mati HP-nya gitu kan Kak. Kayak nomor Ken kan bisa aja mati nih anak-anak apa karyawan Ken nggak dinyalain ya kan. Yang bawa kan admin nih HP-nya. Nah, kalau klien males ya, kalau udah telepon klien mati ya dia akan lanjut besok gitu. Tapi kalau klien yang aku kan ke bosnya aja gitu ya, dia telepon saya Kak pasti gitu. Kak Chandra. Jadi saran saya udah harus legowo Kak. Jasa ini tuh ya udah kita nggak usah mikirin batasan waktu gitu. Kecuali kakak kerja ya kan sekarang kerja mungkin nanti kerja yang baru ada kakak sungkan ya nggak usah diangkat Kak gitu aja. Tapi habis itu wajib langsung telepon lagi. Gitu. Hmm. Oh gitu. Terus Iya. terkait sama tarifnya ini gimana? Saya juga bingung mau Nah, ininya. coba Gimana? kakak lihat kalau kakak full di sana itu berapa kan kakak data Hmm. karanya kakak full di sana gajinya 5 juta nih. Terus ternyata dia hire kakak cuman untuk apa part time gitu ya. Coba Hmm. minta separuh gitu. Minta Jadi separuh kan dulu dia ya. mikirnya, oh hemat nih saya, laporan tetap selesai tapi saya hemat kan gitu. Hmm. Gak Hmm. apa-apa. Hmm. Kakak jangan takut, aduh penghasilan saya berkurang separuh gitu. Jangan takut Kak, kakak cari. Hmm. Kan kakak Ya. cari nanti. Jadi punya waktu untuk mencari penghasilan baru lagi. Hmm. Cara-caranya kan udah tahu pakai Ya. iklan, Kak Chandra. Kak Chandra Hmm. kalau nggak nyoba iklan, Kak Chandra nggak bakal cepet dapatkannya. Itu beneran, Kak. Iklan itu Hmm. beneran. Walaupun kita masih untuk awal tuh Kak Chandra mungkin masih butuh apa uji coba ya. Kadang kontennya Hmm. nggak tepas, apa nggak pas gitu. Kemudian mungkin setting apa iklannya kurang apa saldonya mungkin kurang gede ya. Jadinya yang datang kurang banyak umpamanya. Itu kan trial error gitu Kak. Dan itu saya trial error tuh 2 bulan.
kayak gitu-gitu Kak. Kayak setting iklan dulu. Setiap ganti konten tuh trial error 2 bulan ya, baru nanti bulan ketiga tuh dapat klien Kak itu. Nggak apa-apa sih kalau harus berani Kak, harus berani karena kita kayak bangun usaha beneran gitu yang butuh modal juga. Cuman kalau jasa ini kita butuh modalnya adalah modal iklan gitu. Itu untuk yang berbayar tapi cepet Kak, langsung. Itu jangka pendek ya, maksudnya eh, invest apa maksudnya sesuatu biaya yang langsung jadi klien itu kalau modal iklan ya. Tapi kita kan harus bangun yang jangka panjang yang saya bilang yang personal branding itu jangka panjang gitu. Karena dapat Kak, dapat klien juga dari situ. Terus rekomendasi yang saya bilang harus kenalan sama apa marketer-marketer itu Kak, itu juga harus gitu. Oke. Kak Oke. Putu membangun komunikasi klien yang paling iya. Jasa ini tuh kita tuh harus kan saya kan bikin bikin konten di Treat ya kan kemarin teman-teman. Teman-teman sebenarnya teman-teman milih mana sih? Pilih mau ajuin register ke Kemenq dulu baru cari klien atau sebaliknya cari klien dulu baru ajuin register ke Kemenq. Itu ada yang jawab gini, bisnis ini tuh bisnis kepercayaan. Jadi harusnya register ke Kemenq dulu gitu. Padahal kan teman-teman ngajuin register ke Kemenq tuh kan nggak semudah itu kan teman-teman. Kayak ada yang harus ujian dulu CA, ada yang harus sekolah PPAK dulu, habis itu udah lulus CA kan teman-teman saya ceritain, teman-teman harus bikin apa SIP, SPM itu loh teman, kayak skripsi. Saya tuh mana ya? Kayak skripsi yang isinya itu untuk diajukan ke Menkyu gitu. Ini kita bikin sendiri kan teman-teman. Ini tuh ya lama bikin ini apa enggak lebih tebel lagi sebenarnya teman-teman ya. Ini kan ya lama prosesnya lama terus kapan dapat kliennya kan gitu ya. Dan apa kepercayaan. Saya ini kepercayaan. Emang kalau kalau kita nggak punya register Kemenku, kalian nggak percaya gitu ya? Nggak gitu. Kalian percaya kan karena kita itu komunikasinya oke, kita selalu ready, fast respon gitu. Kalau salah ya kita mengakui. Kalau kalau apa ada yang kita tidak serak sama kliennya ya kita bilang tapi tidak sampai sampai apa tuh teman-teman memutus silaturahmi umpamanya kayak gitu. Saya walaupun saya dimaki-maki sama klien ya teman-teman ada dari saya tuh cuman satu klien tuh yang pernah maki-maki saya gitu, yang lain tuh nggak pernah tuh. Tapi apa setelah itu saya marah sama dia, saya tidak jawab chat dia gitu atau saya langsung udah nggak usah jawab-jawab dia lagi tim saya gitu, nggak usah jawab-jawab dia lagi, enggak gitu teman, saya kan tiap ada klien tuh punya grup ya kan teman-teman ya, kita punya dapat klien dibikinkan grup WA, dapat klien dibikin grup, jadi grup WA banyak teman. Nah terus apa ketika dia maki-maki saya keluar dari grup atau tim saya keluar dari enggak teman-teman. Kita tetap di grup itu kalau dia tanya sambil judes-judes gitu ya enggak apa ya kita jawab aja yang benar, enggak terus dia maki-maki terus kita ikut marah-marah juga enggak teman-teman. Jadi sampai saya dibilang Pak Widodo tuh kamu itu terlalu ngikutin ngikutin apa teman-teman ya, terlalu apa ngeiyain klien gitu. Kadang Pak Widodo marahnya gitu, maksudnya saya dimarah-marahin kayak gimana kok nggak marah gitu. Tapi saya memang ngerasa bahwa apa teman-teman nggak, itu sudah masanya udah lewat kalau saya gitu loh teman-teman mau marahi saya nggak apa-apa, saya nggak akan balas teman-teman, saya nggak akan ini teman nggak gitu, saya terima aja. Tapi nanti kalau teman-teman butuh saya ya saya jawab gitu gitu aja teman-teman. Cuman kan ya saya udah tahu berarti kalau eh, udah deh kalau sama klien ini cukup ini aja karena dia nanti kalau ada masalah lagi ngeluap lagi umpamanya. Jadi biasanya itu teman klien yang marah-marah gitu maki-maki itu memang udah wataknya dari dulunya memang sukanya marah-marah gitu. Jadi ya udahlah kita jalan aja. Jadi kok nggak apa harus sabar teman-teman, sabar terus tadi kalau kita salah jujur sama satu lagi tuh teman-teman. Ketika klien itu lagi bagus-bagusnya usahanya, kita sama-sama dia. Tapi ketika klien itu lagi jatuh, kita tinggalkan dia. Nah, itu salah teman-teman. Jadi kalau klien itu lagi jatuh, temanin dia, malah support dia.
secara pajak ya teman, secara laporan pajak akuntansi kalau dia masih butuh, kalau dia memang udah Bu saya stop dulu gitu, oh ya nggak apa-apa. Tapi ketika dia butuh bantuan dan dia masih jatuh ya kita bantu, kita nggak dibayar gitu teman-teman. Kadang tuh saya cuma gini aja Pak, ini kan jauh, saya nggak akan kenakan Bapak cas, tapi saya minta transportasi aja buat tim saya ke sana gitu. Pokoknya waktu itu kliennya ada di Batu ya teman-teman guys, apa di Malang. Nah, saya klien apa anak-anak saya kan ke sana ke KPP ngurus SP2DK-nya dia. Eh, saya cuma minta 500.000 teman-teman karena ngurus SP2DK-nya itu sampai berapa kali lah kita harus PP gitu teman-teman. Dia nggak apa-apa gitu, dia oh nggak apa-apa Bu kalau cuma segitu gitu. Udah itu benar-benar kita lakuin, dia sampai bayar SP2DK kecil gitu, nggak dibayar nggak apa-apa. Akhirnya teman-teman, dia kan lagi rugi, tapi dia ternyata bawa anaknya punya usaha dia masukkan ke saya. Terus apa anaknya apa dia punya saudara apa teman di Bojonegoro dia bawa ke saya lagi gitu teman-teman. Jadi dan dia sampai sekarang rugi tidak dan dan saya sama tim itu eh, ngechat dia, mama setahun dalam setahun dia gak ada kabar, saya chat gitu, Opa, dia udah kakek-kakek dan kita panggilnya Opa. Opa gimana SPT tahunan 2024 tuh belum lapor sampai sekarang. Saya tuh udah bilang nggak usah dilihat biayanya gitu. Mana laporannya saya kerjakan dulu. Nanti kalau udah ada gambaran kurang bayarnya berapa, baru nabung uangnya buat bayar gitu ya. Tapi kalau belum ada ya nggak usah dilapor dulu. Yang penting kalau tiba-tiba ada SP2DK suruh lapor, kita udah punya data gitu. Saya nggak diburu-buru, Opa. Saya bilang ya kan kadang oh iya Bu Cindy nanti saya cari dulu datanya sampai sekarang ya nggak dikasih-kasih datanya teman-teman gitu. Jadi yang kadang klien yang rugi nggak bayar kita ini malah merekom teman-teman. Itu saya udah buktikan benar-benar. Oke, Kak Reviani mau nambahkan usaha jasa sebenarnya memang tidak terikat waktu. Kadang waktunya istirahat ada klien telepon tadi bilang iya benar. Kalau konteks error jam 1 pagi masih bikin faktur. Iya Kak Reviani benar gitu. Gitu ya Kak Chandra, panjang nih bahas itu doang, tapi Iya. penting banget deh. Ah, Penting banget Kak, pokoknya kita tuh kepercayaan tuh itu tadi. Kalau saya kayak gitu tadi, klien percaya nggak teman-teman? Sampai jangka panjang tuh percaya nggak dia? Harusnya percaya gitu. Walaupun saya bukan bukan register Kemenkeu nih teman-teman, itu dia akan percaya teman-teman. Tuh. Yang penting kan gini teman-teman, masalah izin yang saya bilang tadi. Awal dulu saya kan nggak ada izin-izin perorangan ya teman-teman ya. Cuman punya brevet waktu itu ya teman-teman karena harus ke KPP. Tapi ternyata ketika saya bikin CV ya CV, terus kan KBLI-nya jasa ya teman-teman ya, jasa konsultan konsultan terus penyusunan laporan keuangan lah kayak gitu. Itu kemudian saya ada set CTT itu di surat penawarannya itu saya bikin teman-teman. Jadi saya adalah perusahaannya CV dan bersertifikasi Certified Tax Technician apa dan merupakan Certified Tax Technician gitu. Saya bilang gitu di surat penawarannya teman-teman. Jadi ketika klien itu melihat surat penawaran kita itu udah beda teman-teman dengan saya dulu bikin surat penawaran perorangan bahwa saya Cindy memberikan jasa ini nilainya sekian nih. Beda banget dengan pas saya tuh ada CV dan dulu nggak ada PT perorangan teman-teman ya, jadi saya nggak tahu. Jadi saya masih saving. Kalau sekarang kan udah ada PT perorangan, sebenarnya enak. Kita tinggal tulis aja nama PT kita, kemudian sudah bersertified tax technician gitu. Itu udah oke banget teman-teman buat apa kita itu jalan tanpa harus nanti oh iya Bu, ini Bu Sini ini perorangan atau badan gitu. Sampai sekarang pun kalau karena kan saya dapat kliennya dari iklan ya teman-teman ya. Bu Sini ini perorangan atau badan? Oh saya badan usaha Pak. Kita badan usaha gitu. Gitu. Saya sudah certified tax technician juga gitu. Ya kan klien lihatnya kan oh iya udah bersertifikasi pajak gitu. Gitu ya teman-teman. Kalau soal izin ya itu saya lebih nyaman pas yang kedua itu. Tapi memang tetap saya di awal membangunnya ya dari perorangan biasa gitu. Izin bertanya lagi, Kak. Kak Reviani. Ya, Kak, bener nggak sih kalau untuk tahun 2027 ini eh, profesi akun pendidikan PPAK itu akan Mm-mm. dihilangkan?
Enggak, itu kan nggak ada isu itu. Oh, aku dengar katanya bakal dihilangkan dan sekarang itu sudah bermunculan akselerasi CA. So, Akselerasi CA CE. iya. Jadi Berarti ada maksudnya, penyelenggaraan pelatihan heeh, CA itu kayak USKP gitu kan. Ke USKP ada persiapannya tuh. heeh. Persiapan USKP. Nah, ini juga CA juga ada. Kemarin dilihat di Google gitu iklannya tuh. Persiapan CA dan katanya PPAK ini akan dihilangkan di 2027. Bener apa enggak, Kak? Enggak, Kak. Oh, Enggak loh. Enggak ada, Kak. oh gitu. Jadi kalau Katanya kan persiapan dari CE, terbitnya PP tiga itu, Kak. enggak, Kak. PP tiga itu kan yang soal pelaporan di web itu kan? Ya, kan harus CA katanya kan. Heeh, kan harus Nah, CE. yang Heeh, cuman sekarang gitu, udah tapi TBK. Yang TBK terus heeh, katanya kalau nanti 2027 tuh perusahaan kecil-kecil juga katanya harus harus pelaporan keuangannya tuh harus yang bersertifikasi CA katanya gitu. enggak. Jadi gini, Oh. Kak. Bukan bersertifikasi CE, yang mampu, Kak. Yang mampu, Hmm. yang punya, kalau yang CE itu kan yang TBK-TBK, sama yang Hmm. perbankan-perbankan. Ya untuk Kalau saat yang ini. di luar itu cukup memang akuntan biasa bisa kok, Kak. Nah, Oke. itu kan ya memang peraturannya ketat ya katanya kayak gitu. Tapi ternyata kemarin tuh saya dapat beritanya dari ya apa pas rapat-rapat DPR tuh loh Kak, itu katanya tetap akan dilakukannya bertahap dulu gitu sih. Hmm, Tapi gitu ya. yang jelas memang PT terbuka perbankan atau perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan perbankan ya. Tapi kalau UMKM UMKM itu belum Kak, belum. Sekarang gini loh Kak, logikanya si E itu kalau Mah dibanding. Mm-mm. Kenapa Kak? mahal. Iya, si E tuh mahal kan. Di bawah si E ada AK ya kan, ada Iya, PPAK. Di bawahnya lagi ada kita, makanya kan kita yang belum PPAK ya, kita cuman S1 akuntansi atau pokoknya punya background akuntansi. Nah, emang mau si E-nya apa mah nyusun laporan keuangan dibayar 2 juta per bulan sebulan. gitu, apa Iya, mau bener. kayak Nggak gitu loh. nutup itu. Heeh, makanya logikanya nggak masuk gitu loh Kak. Jadi kalau kalau feeling saya ya peraturan ya Kak. Cuman ya eh, pada prakteknya pasti yang UMKM nggak sampai sana lah Kak itu. Gitu. Oke, 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 Kak. Tapi kan kita ya nggak boleh apa di situ-situ aja ya. Pengennya Iya, kan upgrade. Jadi biar perusahaan-perusahaan yang kita handle tuh yang gede-gede juga itu perlu mimpi kayak gitu kan perlu. harus ya. Kadang tuh saya mimpi gini teman-teman. Oh ya ini saya sudah handle perusahaan jenis-jenis ini gitu ya. Tahun depan pengen coba TBK dapat nggak ya kira-kira gitu teman-teman. Kadang tuh punya punya mimpi celetuk gitu tuh penting juga gitu teman. Ternyata tuh Allah tuh apa bawa kita ke sana gitu teman-teman. Apa kita nyeletuk gitu tahu nanti dapet gitu yang kita kita mau nyeletuk aja deh tapi yang penting upgrade ya yang nggak di sini-sini aja gitu loh Kak Reviani. Iya, Kak. Nah, untuk sertifikasinya ini, Kak, Mm-mm. kalau kita misalnya udah brevet C nih, tapi belum Mm-mm. CTT, mending CTT dulu lalu CPTT atau bisa langsung CPTT? Nggak boleh jadi CTT itu punya selang waktu minimal sebulan baru bisa CPTT. Oh gitu. Kalau misalnya Mm-mm. berarti kita harus CTT, CPTT nggak bisa langsung belum CTT tapi langsung CPTT gitu nggak bisa ya? Nggak bisa iya Oh, oke, memang harus harus CTT dulu baru selang 1 bulan jadi CPTT gitu. oke. Makasih Kak. Mm-mm. Ya Kak Reviani. Oke, teman-teman, makasih banyak udah standby. Apa? Kalau memang ada lagi nggak yang mau ditanya, teman-teman? Tuh, ingat tadi pesan saya, teman-teman ya. Teman-teman, apa? Saya udah buktikan sendiri bahwa untuk dapat klien tiap bulan itu saya ngiklan gitu. Ngiklan minimal tuh saya habisnya 1,5 juta sebulan, teman-teman. Karena nggak tiap hari ngiklannya ya, teman-teman ya. Awal-awal dulu ya, teman-teman ya. Awal-awal dulu. Jadi cuman seminggu, 2 minggu gitu, teman-teman. 1,5 juta. Dan itu untuk awal biasanya
trial error 2 bulan. Jadi bulan ketiga lah kita itu baru dapat hasilnya. Jadi kan berarti ada 2 bulan 3 juta uang kita kayak apa katanya tuh teman-teman ke dibakar gitu. Uang kita kayak dibakar gitu sebulan ketiga itu 1.500.000 lagi, tapi ternyata dapat klien bulanan nih. Pokoknya teman-teman closing klien bulanan jasa pajak 1 juta aja untuk laporan pajak aja gitu. Apa? Berarti kan teman-teman dengan klien apa dengan iklan 1.500.000 teman-teman bisa dapat 1 juta per bulan gitu kan teman-teman. Di bulan berikutnya dapat lagi 1 juta lagi umpamanya teman-teman untuk klien bulanan lagi. Nah, itu akhirnya masih minus sih 500 tapi kan bulan keduanya langsung untung gitu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman apa gambarannya kayak gitulah. Kalau kita boncos-boncosnya gitu nggak terus bayangin teman kalau budget ikan kita tambah gede lagi ya seharusnya tambah bagus gitu. Tapi apa yang saya dapetin kemarin saya tuh mulai ngiklan mulai dari 750.000 sebenarnya. Cuman kalau sekarang nggak worth it teman-teman. Di 1.500.000 tadi itu yang oke. Nah, terus ngiklannya itu juga melihat bulan gitu. Kalau mau SPT tahunan tuh udah ngiklan dari Desember teman-teman. Cuman Desember itu nggak bakal dapat klien langsung karena klien-klien itu pada liburan gitu. Tapi dia sudah dapat kontak kita itu loh teman-teman. Jadi dia akan save, nanti dia akan follow up kita tuh bulan Januari, Februari kayak gitu. Jadi kita ngiklannya mulai Januari, Desember, Januari, Februari, Maret, April itu tuh iklan harus iklan terus tuh teman-teman karena SPT momen SPT tahunan. Habis itu kita mau istirahat boleh, baru nanti bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya ngiklan lagi gitu juga boleh gitu teman-teman. Jadi nggak 1 tahun full. Tapi pesan saya ya ngiklan teman-teman ngiklan. Meskipun teman di TikTok ya TikTok tuh juga ada iklannya loh teman-teman dan iklannya juga apa teman-teman bisa mau cari follower, mau closing apa produk gitu itu juga ada iklannya tinggal dipilih gitu teman-teman. Jadi bisa aja dapat dari TikTok juga gitu. Karya ini live membership lebih enak iya daripada siang kejar-kejaran sama jam kerja. Iya teman-teman. Aku udah dipanggil itu. Oke, apa teman-teman terima kasih banyak udah mau sharing. Nanti kita sharing lagi. Kemungkinan tuh minggu depan aku nggak bisa Senin nggak bisa teman-teman untuk live membership. Mungkin nanti kita ganti hari lain ya teman-teman. Saya usahakan. Tapi kalau nggak bisa kita ketemu Senin ke depannya lagi ya. Nanti saya usahakan malam lagi ya teman-teman ya biar enak kayak gini ya biar lebih banyak memang yang ikut. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Selamat istirahat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lanjut di WA. Oke, terima kasih semua teman-teman udah boleh live ya. Ya, terima kasih Kak. Iya Kak Chandra, terima kasih. Makasih, Kak. Selamat malam. Selamat Terima malam kasih, semuanya. selamat malam. Iya teman-teman terima kasih.